Halo Scaper Indonesia, kemarin kita sudah bikin DIY CO2 dengan menggunakan satu botol. Nah, pada video kali ini kita akan kembali men-DIY CO2 ragi gula namun dengan menggunakan dua botol. Jangan kemana-mana, tetap di Scaper Plus 62 sama saya Oktian Fiska. Setelah kita kemarin membuat DIY CO2 ragi gula dengan metode satu botol, sekarang saya akan mencoba membuat DIY CO2 ragi gula lagi namun menggunakan metode dua botol. Oke, langsung saja kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu tentu saja dua botol soda. Pada video kali ini saya menggunakan botol soda dengan volume 390 ml. Lalu ada selang CO2, selang aerator biasa, kemudian ada solder, cutter, lem tembak, lem Korea atau lem super, 3 sambungan selang aerator lurus, seal tape, dan tisu. Langkah pertama kita ambil tutup botol yang pertama, kemudian kita buat sambungan untuk selang pada tutup botol ini. Untuk langkahnya kita skip ya, karena sama persis dengan video DIY CO2 ragi gula yang kemarin sudah saya upload. Untuk link pembuatannya teman-teman bisa akses di deskripsi video ini. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita buat sambungan selang di tutup kedua. Langkahnya kita lubangi tutup botol dengan solder sebanyak 2 lubang. Sebisa mungkin jangan terlalu mepet antara lubang dan juga jangan terlalu mepet ke pinggir. Setelah itu paskan lubang dengan sambungan selang aerator yang tadi sudah kita siapkan dan usahakan masuk pas dan sempit sehingga pengelemannya akan jadi lebih mudah. Kemudian rapikan lubang dengan cutter. Setelah lubang dirasa cukup rapi, kita pasang 2 sambungan selang aerator kepada 2 lubang botol yang sudah kita buat barusan seperti di video. Setelah itu kita lanjut ke proses pengeleman pertama dengan menggunakan super glue. Lem bagian dalam tutup botol dan lanjutkan di bagian atas tutup botol, lalu diamkan dulu atau keringkan dulu. Lakukan pengeleman dengan super glue ini sebanyak 2 atau 3 kali untuk memperkuat sambungannya. Proses pengeleman di tutup botol kedua ini sebenarnya mirip dengan proses pengeleman di tutup botol pertama. Bedanya hanya jumlah sambungan yang harus dipasang. Jika ditutup botol pertama itu sambungannya hanya 1, maka ditutup botol yang kedua ini sambungannya ada 2. Setelah pengeleman langsung menggunakan lem super, berikutnya lanjut ke pengeleman dengan menambahkan tisu. Pelintir tisu, kemudian lilitkan tisu ke sambungan selang aerator, lalu teteskan super glue secara merata sampai seluruh lilitan tisunya terkena super glue. Lakukan proses ini ke seluruh sambungan lem baik dari atas tutup botol hingga ke dalam tutup botol. Proses pengeleman dengan tisu ini agak gampang-gampang susah ya teman-teman. Kalian harus telaten supaya hasilnya maksimal. Sekarang tinggal kita keringkan sampai benar-benar kering. Setelah kering, masih ada satu tahap proses pengeleman yang harus kita lalui, yaitu pengeleman dengan menggunakan lem tembak atau glue gun. Proses pengeleman ini cukup mudah, kita tinggal tembakkan si glue gun ini menutupi tisu yang sudah kita lem tadi. Proses ini kita lakukan hanya di bagian dalam tutup botol saja ya. Bagian atasnya tidak perlu kita lem dengan lem tembak. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Proses pengeleman sudah selesai kita lakukan. Kini tiba saatnya kita rakit rangkaian CO2-nya. Pertama, kita potong selang aerator seukuran tinggi botol, lalu pasangkan ke sambungan selang aerator di botol kedua yang memiliki 2 sambungan. Pasangkan di bagian dalam tutup botol di salah satu sambungan. Setelah itu, kita ambil selang CO2-nya dan potong sepanjang 20-30 cm. Kemudian pasangkan ke sambungan yang tadi sudah kita pasang selang aeratornya seperti ini ya guys. Jangan ketukar.
Lalu ujung selang CO2 nya yang satu kita pasangkan ke tutup botol ke satu seperti ini. Selanjutnya tinggal pasang selang CO2 di sambungan selang di tutup botol kedua yang tersisa. Selang ini yang nantinya kita hubungkan ke diffuser CO2. Sekarang kita lanjut meracik larutan CO2 nya. Pada video kali ini karena botol yang saya gunakan berukuran 390 ml, maka untuk gulanya saya menggunakan 250 gram. Untuk saya larutkan ke dalam kurang lebih 600 ml air. Maka hasilnya seperti ini. Larutannya dalam teko ini dan bisa untuk 2 botol ukuran 390 ml. Pada video ini saya menggunakan 2 botol yang berbeda ya guys, karena kebetulan botol yang warna hijau saya tidak punya, maka saya menggunakan botol yang warna merah. Akan tetapi untuk volumenya ini sama, yaitu 390 ml. Lalu botol kedua kita isi sampai hampir penuh dengan air biasa. Ini bertujuan supaya tekanan CO2 nya cepat terbentuk dan segera keluar dari diffuser. Sebelum kita tutup, kita lilitkan dulu ulir tutup botol dengan seal tape supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian kita pasangkan tutup botol sambungannya dengan memutar bagian botolnya sampai rapat dan kencang. Setelah itu kita lanjutkan dengan menakar ragi instannya. Untuk ukuran botol 390 ml saya menggunakan setengah sendok makan tidak penuh untuk raginya, dan takaran yang sama juga pada soda kue. Untuk bahan soda kue ini tidak wajib ya teman-teman. Tanpa soda kue pun CO2 akan terbentuk dan bertekanan. Soda kue hanya untuk mempercepat prosesnya saja. Lalu kocok deh larutan ragi gulanya sampai benar-benar tercampur secara merata. Setelah tercampur merata, tinggal kita tutup dengan sambungan tutup botol 1. Namun sebelumnya tentu harus kita pasang seal tape supaya tidak ada rembes atau bocor. Ingat untuk selalu memutar botolnya, bukan tutupnya. Sekarang rangkaiannya sudah jadi, tinggal kita pasang ke aquascape kita. Kebetulan CO2 ragi gula saya yang sebelumnya sudah tidak keluar. Wah, bisa pas banget ya, settingan ini kayaknya. Oke, langsung kita ganti saja ya dengan rangkaian CO2 yang baru kita buat. Nah, untuk diffusernya saya pakai gelas diffuser dengan keramik putih yang kalau tidak salah harganya sekitar 30 atau 40 ribuan. Diffuser ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Setelah 3 jam berlalu, CO2 ragi gula yang barusan saya buat sudah mengeluarkan gelembungnya dengan cukup deras. Nah, di botol kedua ini kita bisa lihat gelembungnya, bisa kita lihat cukup cepat mengeluarkan gelembungnya hingga kira-kira 2 bubble per second. Alurnya bisa kita lihat, reaksi terbentuknya CO2 berawal dari tabung pertama lalu menuju ke tabung atau botol kedua. Di botol kedua gelembung CO2 akan melewati air. Di situ kita bisa melihat gelembungnya. Maka botol kedua ini berfungsi sebagai bubble counter yang sekaligus berfungsi sebagai penetralisir alkohol. Jadi CO2 akan keluar dari diffuser lebih murni. Saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Oktian Fiska undur diri. Skaper Plus 62 terus berkarya untuk Indonesia.